Bismillahirrahmanirrahim. Viral, santri di Kediri meninggal oleh 4 orang seniornya. Jadi, akhir-akhir ini ada salah satu santri di pondok pesantren di daerah Kediri meninggal dianiaya oleh, senior-seniornya. Saya nggak akan menceritakan kisah orang lain, tapi saya pengalaman sendiri. Saya dulu pernah pesantren waktu saya SMP, itu 3 bulan, dan waktu SMA itu alhamdulillah ya, bisa bertahun-tahun ya. Jadi gini loh, pengalaman saya pribadi waktu saya di pondok, memang kalau misalkan Anda sebagai orang tua, kalau si anak memang mau memasukkan anak Anda ke pondok pesantren, alangkah lebih bagusnya anak Anda di rumah itu udah bisa speak up, apa-apa bisa ngobrol sama orang tuanya. Nah, masalahnya zaman sekarang beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu orang-orang yang masuk pondok pesantren itu rata-rata adalah atas keinginan sendiri. Misalkan aku mau belajar nih, datang. Dan memang sudah bisa ngobrol, berkomunikasi dengan orang tuanya. Tapi kalau sekarang, orang tua zaman sekarang itu memasukkan pondok itu misalkan anaknya itu bingung bagaimana untuk mengurus anak, gak begitu deket, kayak bengkel lah pondok pesantren itu sekarang mah ya, dimasukkan belum aja deket sama orang tuanya udah dimasukin. Nah, waktu itu saya berpengalaman pribadi waktu saya mondok waktu SMP, itu saya jujur ya kuat 3 bulan. Pada saat itu ya pada saat saya masuk memang saya nggak mau masuk pondok waktu itu ya. Pada saat itu orang tua saya yuk masuk, ya udahlah saya ngikutin. Nah, pada saat itu ya saya kayak yang kakak tingkat yang SMA ya usianya sekitar 17 tahunan, saya masih saya masih ingat dan usia saya waktu itu sekitar 13 tahun ya. Berarti masih sangat muda lah ya dibanding ya memang jaraknya beda 5 tahunan ya sama kakak tingkat yang beda SMA. Pada saat saya suka kakak tingkat saya itu suka minjem uang, barang-barang suka dipinjam gitu kan. Saya kan pada saat itu lemah ya usia 13 tahun, dan masa saya harus melawan usia 17, 18. Pada saat itu ya udah pada saat itu saya ngasih gitu kan. Orang tua saya juga bingung kok dikasih bekal kok habis lagi gitu kan. Terus apa barang-barang juga pada hilang. Pada saat itu suatu ketika saya udah pada saat itu habis beres-beres kamar pesantren ya, kamar pondok kobung ya istilahnya. Itu baju saya tuh, jaket saya dipinjam, dan saya punya sesak nafas ya waktu itu. Jadi kambuh gitu kan. Langsung saya dibawa ke UGD, saya masih ingat. Nah, pada saat itu akhirnya saya cerita lah sama orang tua saya bahwa saya nggak betah di sana. Tapi saya memang udah biasa ngobrol sama orang tua saya. Makanya orang tua saya mencabut saya. Nah, kebanyakan orang tua zaman sekarang itu belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan anaknya pada situ. Nah, waktu SMA saya kan udah dewasa kata orang tua mondok lagi. Nah, pada saat itu saya mondok lagi nih. Nah, pada saat itu saya memang ada trauma karena pengalaman saya pernah dibully lah waktu pesantren ya waktu dulu. Tapi pada saat SMA itu kelas 10 saya nungguin ada yang ngebully nggak, ada yang ngebully ya nggak ada. Ternyata mondok pesantren itu paling enak itu pada saat SMA, serius enak banget karena posisi kita jadi senior. Tapi saya karena pengalaman saya sudah pernah jadi korban bullying ya waktu dulu, maka pada saat itu saya kalau misal ya memang sih ya teman-teman saya suka pada nyuruh-nyuruh misalkan ke adik kelas yang SMP ya, jarang nyuruhnya tuh ke anak SMA tapi ke anak SMP. Misalkan beli gorengan ke kantin gitu kan, beli apa ya kayak minuman dalam kemasan dan lain-lainnya seperti itu kan. Jadi nyuruhnya tuh ke anak SMP, jarang ke anak SMA pada saat itu. Ya termasuk juga pernah ya nyuruh ya, tapi nggak sampai saya melakukan bullying kepada adik kelas saya karena saya juga dulu pengalaman. Dan pada saat itu karena pengalaman saya pun pada saat adik saya mau lulus SD, mau masuk pesantren, waktu itu ditanya dulu, "Kamu mau pesantren nggak?" Kata dia, "Nggak, jangan dulu, kata saya nanti aja pas mau SMA." Makanya kenapa banyak anak-anak yang pesantren waktu SMP itu yang dipaksakan sama orang tuanya, mereka nggak mau lanjut ke SMA karena mereka punya trauma yang dipaksakan terus sampai akhir, sampai kelas 3. Nah, kalau saya 3 bulan. Jadi saya udah ngobrol
ngobrol sama orang tua, bisa komunikasi dengan orang tua, akhirnya saya dicabut waktu itu ya. Nah pada saat itu adik saya nggak mau, kecuali kalau dulu adik saya mau. Kalau adik saya mau, otomatis saya masukkan, berarti dia siap. Itu, ini jadi PR untuk orang tua semuanya. Ini catatan untuk orang tua. Jadi kalau mau masukin anaknya ke pesantren, tanyakan dulu pada diri kita apakah bisa berkomunikasi dengan baik nggak sama anaknya. Apakah anak bisa speak up nggak, gitu kan? Apakah dia bisa menyelesaikan problem solving nggak di rumahnya? Kalau bisa, kemudian kita tanya, kamu mau mondok nggak? Kalau dia bilang mau atas keinginan sendiri, baru masukkan ke pondok pesantren, gitu kan? Dan kita tuh istilahnya tuh tenang gitu. Tapi kalau dia nggak mau, kita juga belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan anaknya, jangan dulu, berarti kita masih ada PR nih untuk berkomunikasi dengan anak, gitu kan. Jadi jangan sampai kejadian ini terulang kembali, gitu, seperti itu. Jadi yang pengalaman saya pribadi, karena orang tua saya mengajarkan saya untuk speak up kalau apa-apa, berbicara gitu kan, bisa diajak kompromi, sehingga saya pun bisa ngobrol pada saat itu. Nah sekarang kebanyakan orang tua zaman sekarang itu, misalkan anak kalau dulu ya, yang masuk ke pondok pesantren itu atas keinginan sendiri atau bibit unggul lah gitu kan ya. Kalau sekarang yang masuk pesantren itu rata-rata, misalkan anaknya itu susah dinasihatin, misalkan main game terus ya, sehingga dimasukkanlah ke pesantren. Jadi sekarang udah beralih pesantren itu seperti rehabilitasi ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong sekali, karena saya pengalaman pribadi. Jadi untuk orang tua semuanya, perbaiki dulu komunikasi dengan, kalau misalkan ada niatan untuk memasukkan anak Anda ke pesantren, perbaiki dulu ya. Apalagi mau dari SD ke SMP. Insya Allah sih kalau SMP ke SMA mah aman, gitu kan. Dari SMP ke SMA justru pesantren itu paling enak itu pada saat SMA, serius. Saya beneran, karena saya ngalamin, dan adik saya pun dia mulai pesantren itu pada saat SMA ya. Dan pada saat dia lulus dari SMA pun, dia kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia ya, di UPI, dia juga kayak pengen mondok lagi gitu kan. Jadi seneng gitu kan, seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ini pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum.